Ya, baik rekan-rekan, pada video kali ini saya akan men-sharingkan pembuatan sebuah aplikasi pemantauan data dengan Google Sheet tanpa program, ya, no code, no coding, ya. Jadi di sini kita akan melakukannya dengan bantuan webhook. Apa itu webhook? Kita bisa lihat di blog yang saya tulis di sini. Ya, kita masuk di bagian kelima dari blog ini dengan judul kontrol di mana-mana. Ada 4 topik yang akan saya bahas di materi kelima ini. Yang pertama, apakah data dari Arduino IoT Cloud bisa ditampilkan di Google Sheet? Yang kedua, apakah bisa dikontrol dengan cara yang lain selain dengan teks dan tombol? Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengontrol lebih dari 16 buah relay? Dan yang keempat, apakah bisa menggunakan hardware selain NodeMCU? Dari keempat pertanyaan ini saya memberikan solusi. Di sini caranya pertama, kita gunakan webhook untuk memantau data dengan Google Sheet. Yang kedua, kita nanti akan menggunakan kontrol dengan Alexa dengan suara. Berikutnya kita akan menggunakan bantuan IFTTT dan Adafruit IO, ya, untuk bisa menghubungkan lebih banyak kontrol. Dan terakhir kita bisa menggunakan hardware selain NodeMCU. Keempat topik ini akan saya bahas dalam video, tetapi untuk video yang kali ini saya akan membahas untuk topik yang pertama saja, yaitu memantau data Arduino IoT Cloud dengan webhook dan Google Sheet. Ya, kembali ke pertanyaan yang sudah saya berikan di awal tadi, apa itu webhook? Di sini saya menuliskan webhook itu adalah semacam API yang otomatis bisa mengirimkan data. Ya, jadi webhook ini membuat pemrograman tidak diperlukan lagi. Jadi kita hanya menempelkan link webhook ini ke aplikasi yang nanti kita buat, maka secara otomatis aplikasi itu akan mengirimkan data setiap kali terjadi pembaruan data atau update data. Jadi kita tidak perlu repot lagi melakukan pemrograman. Lebih jelasnya teman-teman bisa baca di sini, dan ini ilustrasi gambarnya. Jadi sebelumnya kalau kita tidak menggunakan webhook, di sini kita perlu membuat program untuk membuat NodeMCU terhubung dengan Arduino IoT Cloud. Kita butuh program, dan berikutnya untuk NodeMCU terhubung ke Google Sheet juga kita harus butuh programnya. Jadi programnya cukup banyak dan kompleks, maka ini cukup riskan karena ada kemungkinan kode yang kompleks bisa membuat kesulitan dalam melakukan perbaikan. Maka sebagai alternatif di sini kita bisa menggunakan webhook. Dengan webhook, program untuk terhubung dengan Google Sheet ini tidak diperlukan lagi, ya. Kita bisa menghilangkan. Saya tulis di sini no code, ya, tidak ada program. Kita hanya memerlukan program untuk terhubung dengan Arduino IoT Cloud saja. Jadi programnya lebih sederhana dibanding dengan gambar yang pertama ini, ya. Jadi gambar kedua ini lebih memudahkan hidup kita. Oke, untuk pembuatannya ada 2 tahap. Yang pertama, kita gunakan bantuan add-on webhook yang bisa kita ambil secara gratis. Terima kasih buat pembuat webhook yang di-sharekan secara gratis, ya. Kemudian yang kedua, kita membuat agar webhook itu bisa kita hubungkan dengan Arduino IoT Cloud, ya. Caranya mudah, hanya tinggal ditempel saja linknya, maka secara otomatis setiap kali terjadi update data di Arduino IoT Cloud, maka data tersebut akan dikirimkan ke Google Sheet, ya. Ya, sebelum kita membahas mengenai pembuatan langkah-langkahnya, saya akan demokan dulu hasilnya. Di sini kita bisa melihat tampilan dari Arduino IoT Cloud. Ada 10 buah variabel, 10 buah widget yang bisa kita tampilkan datanya di Google Sheet. Ini saya kecilkan dulu, dan ini Google Sheet-nya, ya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama adalah value zero name, kemudian value zero value, dan value zero update add. Kita coba rubah datanya di sini. Saya bisa merubah dari dashboard. Ini saya ketikkan kata apa saja, gitu, ya. Di sini akan muncul tulisan apa saja. Kemudian saya bisa mengetikkan di sini membuat tanpa kode, gitu, ya. Jadi di sini saya di widget T2 membuat tanpa kode, ya.
Kemudian di sini saya bisa ganti. Oke, untuk value ini saya mengubahnya bisa dari Potensio. Teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan Potensio. Ya, saya bisa melakukan perubahan angka yang nanti bisa ditampilkan di Google Sheet. .745 di sini harusnya juga 745 ya, kemudian sekarang 749 dan seterusnya ya. Saya juga bisa melakukan perubahan di sini. Ini saya tambahkan 33, ini adalah P2. Nah, 33. Kalau yang tadi Potensio P1, saya bisa melakukan perubahan juga di sini. Saya buat true, menyala LED-nya di sini. Ini saya belum perlihatkan. Oke. Jadi saya bisa menyalakan LED di sini dengan menggunakan on off. Di sini saya matikan. Ini saya matikan, ini saya hidupkan lagi. Oke, saya hidupkan. Di sini untuk false itu tidak muncul ya, tetapi tidak masalah, yang penting kita tahu bahwa ada variabel yang unik yang berbentuk kosong. Oke, kita bisa buat ledgernya saya ganti menjadi 21, maka nanti P3 akan menjadi 21. Kemudian untuk P4 saya bisa tambahkan di sini. Ini P4 akan menjadi 58. Kemudian saya on-kan S2, ini S2 akan true. Kemudian saya on-kan S3, S3 juga akan true. Saya on-kan S4, maka S4 akan true. Ya, seperti itu rekan-rekan. Jadi kita bisa melakukan pemantauan data Arduino IoT Cloud ini dari Google Sheet ya. Jadi variabel yang ada di dashboard di Arduino IoT Cloud ini bisa kita pantau datanya dan bisa kita tampilkan di Google Sheet dengan mudah ya. Bagaimana mudahnya akan saya tunjukkan langkah-langkahnya tanpa kode program ya, no coding. Jadi seperti apa kita tunjukkan. Ini kita buat dulu link webhook. Tahap pertama kita membuat link webhook. Untuk itu teman-teman silahkan membuka Google Sheet ya, silahkan membuka Google Sheet. Ya, kita pilih Google Sheet. Kemudian kita tekan blank. Di sini kita bisa menekan tombol plus ini untuk mendapatkan add-ons atau menggunakan extension ini ya. Kita pilih add-on, kita get add-on. Kemudian kita cari di sini webhook for sheet. Webhooks for sheet ya, pakai S. Ini ya, dibuat oleh Sorab Coraria. Terima kasih untuk Sorab Coraria yang memudahkan hidup kita. Kita klik di sini, silahkan pilih install. Kemudian klik continue. Pilih akun yang sudah kita gunakan di Google Sheet ini. Kita klik allow. Maka webhooknya sekarang sudah terinstall ya. Kita close, teman-teman bisa lihat di sini webhooknya. Coba ini saya refresh. Muncul webhook di sini ya, webhook for sheet. Silahkan diklik. Kemudian di sini sheetnya bisa kita rubah, tapi karena defaultnya hanya sheet 1, maka di sini tidak perlu dirubah ya sheetnya. Kita gunakan sheet 1 ini untuk menampilkan data nantinya ya. Oke, kemudian kita langsung saja tekan create ya, klik create. Kita harus menghidupkan ya, enable script API ini harus di on kan. Kita klik enable. Kemudian ini oke, view dashboard oke. Ini Google Script API-nya masih off, kita harus hidupkan, kita on kan. Ini sekarang sudah on ya, sudah on. Oke, kembali ke enable tadi ya. Ini sudah on, kita kemudian klik next. Di sini kita create lagi. Oke, setelah itu kita di sini melihat beberapa tahapan, beberapa langkah. Yang pertama step 1, silahkan di reload lagi spreadsheet ini. Kita reload saja, tekan pada tombol refresh. Oke,
langkah berikutnya, klik on the webhook ya. Jadi di sini tadi muncul, bisa kecil, di sini muncul webhooks ya. Jadi kalau tadi kita refresh tadi tulisan webhook muncul ya. Kita klik webhook di sini, kita authorize, klik continue untuk memberikan authorize. Kita pilih akun dan kita allow, klik allow. Berikutnya kita lakukan langkah berikutnya. Di sini diminta untuk mengulangi langkah kedua. Jadi di sini kita klik lagi webhooknya. Ini saya klik webhook, saya authorize lagi. Nah, sekarang otorisasi sudah berhasil. Berikutnya kita lihat langkah keempat, reload lagi ya, reload lagi, kita refresh lagi. Oke, setelah itu next. Ya, link webhooknya sudah berhasil kita buat ya. Jadi langkahnya cukup singkat, cukup cepat dan gratis, tidak banyak kesulitan yang kita temui, hanya mengikuti saja langkah-langkah yang sudah diberikan oleh pembuat webhook ini ya. Kita klik 3 kali untuk mengcopy link webhook ini ya. Kemudian kita tekan Ctrl C. Oke, kita bisa kopikan di notepad ini ya. Nah, ini adalah link yang nanti harus kita tempelkan di Arduino IoT Cloud ya. Jadi ini saya kecilkan sebentar format biar kelihatan. Ya, jadi ini link webhook yang nanti akan memudahkan kita tidak perlu membuat program untuk bisa memantau data dari Arduino IoT Cloud. Untuk itu kita buka dulu Arduino IoT Cloud. Ya, silahkan teman-teman buka Arduino homepage. Kemudian pilih cloud ya, Arduino IoT Cloud. Ya, ini saya sudah membuat. Ini saya sign out dulu, saya akan membuat yang baru. Ya, jadi untuk yang pertama kali teman-teman akan mendapati halaman sign in. Silahkan untuk mendaftarkan akun, untuk membuat akun yang baru, atau kalau sudah memiliki akun silahkan masukkan akun dan password. Di sini saya menggunakan akun, saya membuat banyak akun di sini. Saya menggunakan ini dan saya sign in. Ini saya hapus saja dulu. Ya, pertama kali kita creating ya. Jadi silahkan teman-teman meng-create ting. Ting itu apa? Ting itu adalah sesuatu yang terhubung dengan cloud ya. Jadi nanti kita bisa membuat variabel dan variabel ini terhubung dengan device yang ada secara real. Jadi itu adalah ting ya, sesuatu atau sesuatu alat gitu ya kita sebut. Di sini saya tulis alat 1. Untuk fitur gratis kita diberi 2 ting dan setiap ting kita mendapat 5 variabel yang diizinkan. Jadi nanti kita akan buat 10 variabel, kita manfaatkan secara maksimal semua fitur gratis yang bisa kita dapatkan ya. Jadi di sini alat 1 variabelnya kita isi 5 buah. Kita mulai dari variabel on off boolean. Saya menggunakan nama S1. Kita pilih boolean, kemudian add variable. Berikutnya kita add lagi S2. Kita pilih variabelnya boolean. Jadi ada 2 boolean. Kemudian kita gunakan integer, kita gunakan variabel dengan nama P. P1 kita pilih integer. Ya, silahkan teman-teman bisa mengganti nama variabel ini, tapi sebaiknya mengikuti saya karena nanti kalau ada program yang diperlukan variabelnya tidak perlu diubah ya. Jadi ini saya klik add. P2 untuk variabel keempat ini saya menggunakan integer. Jadi ada 2 integer, ada 2 boolean. Terakhir kita gunakan variabel string ya, karakter string. Read and write on change, kita klik add variable. Ya, jadi total ada 5 variabel untuk satu tingnya ya, tingnya alat 1. Di sini webhooknya ada di bawah, kita klik set webhook, kita kopikan, kita tempelkan link webhook yang tadi sudah kita buat. Nah, ini webhooknya sudah saya tempelkan. Saya kemudian klik pada tombol set webhook. Ya, jadi ini sudah aktif webhooknya. Ini saya close. Jadi dengan penambahan link webhook ini secara otomatis setiap kali
kali kita melakukan perubahan data di dashboard Arduino IoT Cloud ini akan secara otomatis mengirimkan datanya ke Google Sheet ya. Jadi setiap kali terjadi update datanya akan langsung terkirim ke Google Sheet ya. Itu untuk alat satu. Kita buat langsung juga alat kedua. Kita klik pada things, kemudian kita create, kita beri nama alat 2, kemudian kita add variabel yang sama jenisnya. Pertama adalah S3, ini adalah tipe boolean. Kita add variabel, kemudian kita klik lagi S4, ini juga pakai boolean, kemudian kita pilih integer P3, ini integer, kemudian P4, kita gunakan variabel integer, kemudian terakhir variabel string. T2 kita gunakan variabel string. Oke, jadi sudah ada 5 variabel juga di alat 2, di thing alat 2. Kita klik pada set webhook, kita isikan link yang sama dengan link yang di alat 1. Kemudian kita klik set webhook ya. Jadi di sini webhooknya sudah terpasang linknya. Kemudian berikutnya kita gunakan dashboard, maka kita klik pada build dashboard. Saya beri nama tampilan, kemudian supaya cepat kita klik add, kita pilih things ya, kita pilih thing, kita klik alat 1, kita create widget. Berikutnya kita add lagi, kita pilih thing, kita pilih alat 2, kita klik create widget ya. Jadi seperti ini rekan-rekan tampilannya. Kita perkecil supaya lebih ringkas gitu ya, kita perkecil semua. Dan untuk P1 ini adalah integer ya, kita bisa perkecil. Untuk on 1 ini buat seperti ini. Ya, jadi ke 10 variabel, ke 10 widget sudah kita tampilkan di dashboard. Hanya saja untuk widget P1, P2, P3, P4 ini tidak bisa kita lakukan perubahan di dashboard karena sifat dari widget ini menampilkan data saja ya. Kita tidak bisa mengubah datanya. Jadi ini nanti akan saya tunjukkan pemrogramannya dengan Arduino ya. Tapi karena tadi saya sudah memberitahu bahwa kita tidak ada pemrograman no code, maka ini kita ganti dulu. Untuk widget yang value kita ganti dengan widget slider supaya apa? Supaya kita tidak perlu memprogram ya. Ini saya delete dulu untuk P1, saya delete, yes, P2 juga saya delete. Nanti kalau di akhir bagian ini saya akan tunjukkan, saya bisa menunjukkan bagaimana menggunakan widget value ya. Untuk saat ini kita gunakan saja widget slider dan stepper. Slider ini kita hubungkan dengan variabel P1 dulu ya. P1 kita link variabel, kita klik done. Jadi ini menggunakan variabel P1 sebagai ganti tadi menggunakan widget value, kita sekarang menggunakan widget slider ya. Berikutnya kita tambahkan widget stepper. Ini widget steppernya saya linkkan dengan P2 ya, saya linkkan dengan P2, saya klik done. Oke, sudah stepper ada di sini. Berikutnya kita tambahkan widget slider kedua ya. Ini kita linkkan dengan variabel P3 ya. P3 saya klik link. Berikutnya untuk stepper kedua kita klik add, kita pilih stepper, kita linkkan dengan variabel P4. Oke, ini sudah. Ini tinggal saya atur di sini. Oke. Ya, selesai ya. Jadi di sini kita bisa mengubah data dari dashboard. Tidak perlu ada koneksi dari Node MCU. Jadi kita akan lakukan pengubahan dari dashboard. Nanti kalau sudah kita bisa lihat hasilnya, nanti akan saya tambahkan cara membuat koneksi dengan Node MCU ya, dengan program tentunya ya. Karena ini belum ada program, dulu kita tampilkan ini. Kita buka Google Sheet-nya tadi. Oke, ini saya klik done. Kita buka Google Sheet. Kita bisa lihat nanti datanya. Ini saya lakukan perubahan. Jadi ini saya beri nama dulu, saya lupa memberi nama.
Arduino IoT Cloud. Saya menginput data. Saya gunakan tes 1. Kita lihat di sini tampilan di Google Sheet. Muncul data yang cukup banyak ya, ada 10 kolom ya, tes 1. Ya. Tentunya kita tidak butuh banyak data seperti ini. Saya tidak mau terlalu banyak data ya. Ini saya delete saja. Jadi ada 3 kolom saja yang saya inginkan, yaitu kolom value zero name, value zero value. Yang ini saya hapus saja. Persistent ini tidak perlu, dan created juga tidak perlu. Jadi saya hanya butuh 3 data saja, yaitu value name-nya, nama variabelnya, kemudian isi variabelnya, kemudian timestamp-nya, catatan waktunya ya. Jadi ini yang saya gunakan. Ini saya bisa memperbesar ini ya, seperti ini. Kita bisa lakukan perubahan di sini. Saya gunakan slider ini, saya rubah ke 30. Maka di sini akan muncul slider P1 30. Ini steppernya kita bisa masukkan angka di sini 56, maka nanti P2 akan muncul 56. Ya, kemudian kalau booleannya S1 ini saya off kan, ini akan muncul blank ya, di sini kosong. Saya buat on, maka nanti akan muncul true di sini. Ya, seperti itu. Ini saya S2 juga saya off kan dulu, maka muncul blank, S2 blank, kosong. Ini saya on kan, maka di sini akan muncul true ya, di sini akan muncul true. Untuk T2 ini saya juga ketik teksnya, saya tulis halo di sini, maka nanti akan muncul tulisan halo ya, seperti itu. Kemudian ini saya slidernya bisa saya rubah, saya mau 20, maka di P3 akan muncul, P3 akan muncul angka 20. Steppernya saya buat 100 ya, steppernya 100, maka di P4 akan muncul angka 100 ya, seperti itu teman-teman. Dan ini bisa saya matikan, S3 saya hidupkan lagi, begitu juga S4 saya matikan, saya hidupkan lagi ya. Ini S3 true, S4 true, P3 20. Ini blanknya malah muncul belakangan ya. Nah, kenapa bisa muncul belakangan? Karena saya terlalu cepat melakukan pengubahan datanya. Kita tunggu ini S4 blank, padahal sekarang sudah true ya, sudah on. Tapi karena datanya terlalu banyak, padahal yang ditampilkan harus satu persatu, maka ini menjadi tidak berurut ya. Maka supaya bisa berurutan, saran saya adalah jangan terlalu cepat melakukan pengubahan data. Dan apabila sudah terjadi data tidak berurutan seperti ini, kita bisa urutkan dengan menggunakan timestamp ya, catatan waktu. Ini kita klik, kemudian kita pilih data short sheet A to Z. Ini ya, ini kurang ke sini ya. Pilih short sheet A to Z. Ya, ini saya coba lagi lakukan perubahan. Ini sudah blank, nah sekarang true ya. Jadi ini yang betul ya. Jadi teman-teman, itu untuk pengubahan data dari dashboard bisa kita tampilkan di Google Sheet dengan baik dan mudah gitu ya. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau pengubahan datanya dari hardware ya, tidak di dashboard. Kalau di dashboard cepat sekali kita sudah bisa buat, tapi kalau dari hardware bagaimana? Ya, di sini koneksi dengan hardware terpaksa kita menggunakan program. Oke, karena kita ingin agar koneksi dari hardware ya, kita terpaksa harus memprogram ya. Jadi di sini bagaimana programnya, kita buat di Arduino IoT Cloud. Pertama, slidernya kita ganti dulu dengan widget value. Ini saya pakai variabel P1 saja. Ini saya klik pada menu di pojok kanan slider ini, kita pilih delete. Yes, delete ya. Berikutnya kita tambahkan widget value. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, kelompok dari widget yang kontrol itu ada di bagian atas, dimulai dari switch, push button, slider, stepper, messenger, color, dim light, color light, time picker, dan scheduler. Ini semua adalah widget untuk kontrol, bisa read dan write. Sedangkan untuk widget yang hanya menampilkan data itu mulai dari value, status, gauge, percentage, LED, map, dan chart. Ini
adalah widget yang hanya bisa menampilkan data. Kita tidak bisa melakukan pengubahan data dari dashboard ya. Maka kita kalau menginginkan pengubahan data dari hardware, kita gunakan widget ini ya. Untuk saat ini saya menggunakan value, saya klik value dan ini saya linkkan dengan variabel P1 ya. Sudah link, kita link variabel, klik done ya. Jadi di sini kita tidak ya, ini kalau ini saya rubah bisa enggak? Oh bisa ya, karena apa, variabelnya belum saya ganti. Jadi saya harus ganti dulu variabelnya, karena variabelnya masih read and write ya. Kita buat variabelnya hanya read saja ya, jangan menggunakan write, karena kalau potensio kita tidak bisa membuat potensio diatur nilainya dari dashboard ya. Harusnya dashboard hanya bisa membaca nilai saja dari potensio. Maka kita klik pada things, kita pilih thing alat 1, kemudian di P1 ini kita rubah datanya, kita edit, kita ganti dari read and write menjadi read only ya. Kita klik save ya, seperti itu, sehingga nanti di dashboard harusnya sudah tidak bisa mengubah lagi. Ini kalau saya rubah sudah nggak bisa ya. Kalau yang di sini masih bisa ya. Kalau ini saya klik 2 kali sudah nggak bisa, karena ini sifatnya hanya membaca data saja ya. Di Arduino IoT Cloud sudah, maka kita perlu mengatur sketnya ya. Ini device-nya dulu kita pilih, select device, kita pilih, oke, ini sebelumnya saya sudah punya device, supaya teman-teman bisa mengikuti dari awal. Nih device-nya saya hapus dulu semuanya, saya delete ya. Ini saya mulai lagi membuat device dari awal. Saya klik pada alat 1, kemudian select device, kita pilih setup new device, kita pilih third party device untuk Node MCU keluarga ESP8266, modelnya adalah Node MCU 1.0 ya. Pilih Node MCU 1.0, kita klik continue, biarkan namanya ini. Kemudian di sini yang penting adalah halaman secret key device ID ini. Silahkan teman-teman klik pada download, kemudian silahkan teman-teman buka ya. Device ID-nya ada di sini dan secret key-nya ada di sini. Ini nanti akan kita perlukan untuk pemrograman. Ini kita klik pada I save my device ID, kemudian kita klik continue, kita klik done ya. Maka di sini akan muncul device-nya. Berikutnya yang penting adalah di sket ya. Klik pada sket. Kita ingin agar sket ini bisa kita download, maka kita harus membuka full editor. Di full editor ini kita bisa mendownload file program. Nah, di sini tulisannya adalah alat 1 ya. Ini saya klik download sket ya. Di sini kita buka di download, file download ini saya klik kanan, kemudian saya ekstrak ya. Kita bisa buka foldernya. Silahkan diklik 2 kali pada Inno file. Sambil menunggu terbuka program, teman-teman, saya ingin menunjukkan, jadi pemrograman ini dimaksudkan untuk apa? Agar potensio di sini, saya menggunakan potensio, nilainya bisa muncul di widget value ya. Jadi ini saya menggunakan potensio, nanti akan kita tampilkan nilai potensio ini di widget value, sehingga kita butuh pemrograman ya. Kita butuh program untuk Node MCU agar nilai potensio ini bisa ditampilkan di widget value ya. Kalau tidak perlu pengaturan dari hardware, maka kita tidak perlu program, tapi karena kita harus mengatur data dari hardware, terpaksa kita menggunakan program ya. Di sini programnya seperti ini. Silahkan ini dihapus di halaman tab program Inno ini, kita hapus semua. Silahkan di copy dari blok yang saya tulis di sini. Saya membuat program di sini mendekati terakhir ya, langkah terakhir ini. Silahkan di copy, kemudian silahkan ditempelkan di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini pembacaan potensio itu ini ya, ditempatkan di void loop. Di sini saya memasukkan variabel P1 seperti yang ada di Arduino IoT Cloud. Kita menggunakan nama P1. Silahkan diisi dengan pembacaan data analog dari kaki A0 Node MCU. Di sini saya kirimkan juga di serial monitor. Oke, seperti ini programnya. Kita upload, tapi sebelum kita upload pastikan Arduino secretnya ini terisi ya. Di sini saya menggunakan kemudian saya menggunakan password WiFi, kemudian saya menggunakan device key. Device key-nya tadi kita bisa ambil dari sini, device key-nya.
Oke, dan pastikan Think Properties-nya sudah terisi, device name-nya, device login name-nya ini sudah terisi secara otomatis apabila kita download. Kemudian di sini yang penting adalah di manage libraries. Pastikan keempat library seperti yang saya tulis di sini. Keempat library ini sudah terinstall ya. Kalau ini belum keinstall, silahkan teman-teman menginstall keempat library ini. Ada di file yang saya sertakan di sini ya. Teman-teman bisa mendownload ini dan silahkan untuk menginstall library-nya. Berikutnya kita upload. Ini sudah selesai, ini sudah bisa, ini saya upload sekarang. Ini saya pilih dulu portnya, select other port and port, kita klik show all port, kita pilih COM8 sesuai dengan nama USB-nya muncul di sini. Kemudian portnya kita pilih not MCU, kita klik OK. Setelah itu kita upload. Ya, sudah terupload. Kita bisa lihat di serial monitor koneksinya sudah terkoneksi ke WiFi, sudah terhubung ke Arduino IoT Cloud. Oke, jadi kita bisa lihat tampilan di dashboard IoT. Ya, kita klik pada dashboard, kita klik pada tampilan. Ya, di sini 272 ini saya lakukan pengubahan pada potensio jadi 40. Ini saya buat menjadi 900 1000 ya. Oke, 9 sekitar 900. Oke, kita lihat di Google Sheet. (965) ya, seperti sama dengan tampilan yang ada di widget di dashboard ya. Ini saya atur lagi 872 435. Oh ya, yang 872 hilang ya karena terlalu cepat. 435 105. Oh, ini yang tadi 966. Jadi ini tidak berurut ya karena terlalu cepat. Ini saya urutkan dulu to sheet. Oke, jadi seperti ini ya rekan-rekan. Jadi kita bisa membuat tampilan dari hardware ya, pengubahan data dari hardware untuk ditampilkan di Google Sheet ya. Kalau pengubahan datanya dari dashboard ke Google Sheet, kita tidak perlu program, cukup menempelkan link webhook. Tapi karena kita ingin melakukan pengubahan data dari hardware, kita perlu menambahkan program untuk menghubungkan hardware ke Arduino IoT Cloud. Oke, sampai di sini semoga video ini bermanfaat. Oke, ini masih ternyata 872-nya muncul belakangan ya. Jadi sebenarnya ada ya, tercatat tidak hilang, cuma karena terlalu cepat pengubahannya maka terjadi datanya tidak urut. Kita urutkan dengan menggunakan short sheet A to Z ya, maka 872-nya ada di sini ya, jadi tidak hilang ternyata. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.